Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat baik, ketemu lagi pada channel Bayi Mukhlis. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah dalam satu kampung di mana mereka ini hidupnya senantiasa menyembah kepada Tuhan selain Allah, yaitu pepohonan. Di zaman Nabi Musa, satu kampung mereka senantiasa bergantung kepada Tuhan mereka yang dianggap sebagai Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalah dalam kehidupannya. Namun di antara mereka ada seorang ahli ibadah yang mana dia sangat risau akan keadaan daripada orang-orang kampung itu. Namun sebelumnya, sahabat baik, kita senantiasa untuk berselawat dulu ya sebelum lanjutkan cerita ini, yaitu dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan mengucapkan selawat ini nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar, di mana tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang yang dikehendaki. Baiklah saudaraku, sahabat baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula dalam kehidupan di kampung, anggap saja namanya kampung Songong, ya, kampung Songong. Hidup dalam satu kampung ini masyarakat yang senantiasa mereka bergantung kepada pohon-pohon yang ada di sekitar itu, pohon-pohon yang besar, dan dia selalu meminta pertolongan kepada pohon itu, menyembah, mengabdi kepada pohon itu, karena beranggapan bahwa pohon itu bisa menolong dalam kehidupannya. Dan ini telah berjalan bertahun-tahun lamanya, sehingga seorang pemuda yang datang dari kampung lain, karena melihat tingkah laku daripada penduduk itu, maka dia risau, dan akhirnya dia berpikir, lebih baik pohon-pohon ini aku potong, aku robohkan, agar mereka tidak lagi menyembah kepada pohon itu. Karena dia teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sahabat baik, inilah yang menjadi pemikiran daripada anak muda ini, sehingga akhirnya dia berkeinginan untuk merobohkan daripada pohon itu. Maka dengan membawa kapak, dia akhirnya menuju ke pohon. Tetapi di tengah perjalanan ada laki-laki tua menghadangnya. Hai Kisanak, mau datang ke mana? Mau pergi kemana? Mau apa? Dan apa yang kau lakukan? Saya mau memotong pohon, karena pohon ini biasanya untuk disembah-sembah oleh manusia. Dia akan aku potong, akan aku jadikan kayu bakar. Hai Kisanak, jangan berbuat seperti itu. Sebelum berbuat seperti itu, maka hadapi aku. Oh, jadi kamu mau menghalang-halangi aku? Ya, aku akan senantiasa menghalangi kamu apabila kamu
menghancurkan atau merobohkan pohon itu. Oh, baiklah kalau begitu. Ayo kita berkelahi. Maka akhirnya pemuda itu pun berkelahi dengan orang tua itu, yang ternyata orang tua itu adalah seorang iblis, seorang setan yang menjelma menjadi manusia. Maka terjadilah perkelahian. Dalam perkelahian itu, maka setan ini akhirnya kalah dengan melakukan beberapa jurus-jurus. Pemuda ini telah mengalahkan daripada orang tua itu, dan orang tua itu akhirnya dihimpit kepalanya, ditekan lehernya, dan akhirnya hampir mati. Lalu orang tua itu mengatakan, "Tolong, jangan kau lakukan itu, jangan kau bunuh aku." "Tidak, kamu harus kubunuh, karena kamu telah menghalangi-halangiku untuk merobohkan daripada pohon-pohon yang ada di sekitar ini, yang menjadi sembahan orang yang ada di sekitar sini." Begini saja, anak muda, kalau kamu mau, kita ada kesepakatan saja. Tolong lepaskan dulu. Kesepakatan apa itu? Tolong kamu berikan aku waktu untuk berbicara. Kita damai saja dulu. Baiklah, akan kulepaskan kamu. Begini anak muda, kamu begini aja, mudah saja. Kamu jangan memotong pohon itu. Untuk apa kamu memotong pohon itu capek-capek dan kamu tidak mendapatkan apa-apa? Kamu juga tenaga sudah habis. Apa yang kau dapatkan? Sudah, itu kan urusan mereka. Urusan kamu. Sebaiknya kamu tinggalkan itu, dan aku akan memberikan uang kepada kamu setiap hari 3 dirham di bawah bantal kamu. Ketika kamu bangun dari tidur, maka ambillah uang dinar itu. 3 dirham mungkin cukup dalam kehidupanmu untuk 1 bulan. Untuk apa uang itu? Aku tidak perlu. Hei anak muda, dalam kehidupan ini uang itu penting untuk hari-hari, untuk berbelanja dan lain sebagainya. Kamu tidak usah capek-capek lagi, sehingga kamu berzikir enak, tenang. Yang kamu dapatkan makanan nyaman karena kamu mendapatkan atau ada uang, sehingga kamu lebih tenang dalam beribadah. Coba pikirkan, anak muda, daripada kamu capek-capek motong daripada pohon itu dan kamu tidak mendapatkan kemanfaatannya. Akhirnya dipikir juga, lama-lama, benar juga ya. Akhirnya dia sepakat. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu jangan lupa dengan janjimu. Awas, kalau kamu lupa akan kubunuh kamu. Baiklah anak muda, aku berjanji. Maka akhirnya pemuda itu pun tidak jadi memotong pohon itu, dan akhirnya pulang ke rumahnya. Dan benar saja, setiap dia bangun tidur, maka dia mendapatkan uang 3 dinar di bawah bantalnya. Hari pertama dia mendapatkan uang 3 dinar. Hari kedua dia mendapatkan uang 3 dinar. Hari ketiga ketika dia membuka daripada bantalnya, di balik bantal ternyata tidak ada. Maka si pemuda ini akhirnya marah dan dia ingin menebang pohon itu. Dia mendatangi pohon dengan kapak yang telah dibawanya. Namun di tengah perjalanan dia dihadang lagi oleh orang tua itu, dan diajaknya kelahi lagi.
Dan ternyata ketika dia berkelahi, ternyata pemuda itu kalah. Maka bertanyalah pemuda itu, "Hai orang tua, kenapa aku hari ini kalah? Padahal kemarin aku menang." "Wahai anak muda, kalau kamu kemarin melaksanakan niatmu untuk menebang pohon karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hari ini kamu kalah karena kamu menebang pohon bukan karena Allah, tetapi karena kamu tidak mendapatkan uang dinar. Oleh karena itu, itulah kekalahannya." Hadirin rahimakumullah, inilah kisah akan menjadikan pelajaran dalam diri kita. Segala sesuatu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk meninggalkan perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Bayi Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.